Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Kali ini saya akan membahas lagi cryptocurrency yang pandangannya sepertinya ada potensi masih bisa turun. Apapun ceritanya, ya view saat ini kalau pandangan saya masih bisa turun. Jadi langsung saja ke kripto pertama, itulah BTC. BTC itu sekarang sudah di bawah 85.000. Waktu itu saya posting BTC, kalau Bapak Ibu lihat itu ya, waktu masih di 86-87.000. Dan waktu itu saya bilang potensi arah ya, ini potensi. Kalau jebol 85 ya, waktu itu di area ini ya, time frame daily, ada potensi nih 8586, ada potensi ke 70. Tapi kemungkinan besar nggak dalam waktu dekat. Jadi ada peluang kalau BTC sideways dulu sebelum turun. Kemana kira-kira? Kalau saya lihat area 7880 ini ada potensi turun ke situ. Terus baru teknik rebound dulu. Mungkin ini melemah. Dia akan menjaga trendline downtrendnya ini, kelihatan ya. Nah, di area 84, pokoknya 85 tuh akan jadi resisten kuatnya saat ini. Kalau tembus itu ya bisa mematahkan trend downtrend, bisa uptrend. Tapi lebih cenderung arah ke bawah. Nah, mungkin dia swing sekali ke bawah, habis itu swing sekali ke atas, baru jebol 70. Kemungkinan besar ya. Saya ada short BTC, ya, beli dari 86, sekarang masih floating profit. Dan itu ya untuk BTC. Coba lihat time frame 4 jam. Saya lihatnya waktu itu tuh dari time frame 4 jam. Kenapa? Time frame 4 jamnya tuh mulai melemah waktu di area ini nih. Kalau Bapak Ibu ada lihat tuh story Instagram saya, itu dia lagi melemah. Dia terus membentuk lower high. Walaupun nggak membentuk lower low, tapi dia membentuk lower high terus. Nah, nih. Siap-siap waktu itu jebol 85 ke bawah. Lumayan kan, dikasih berapa? 3 poin, 4 poin. 5% ya, kalau kali leverage 10 kali 50%. Kali 100 kali ya hitung sendiri. Tapi resikonya besar juga ya kalau Bapak Ibu pakai leverage di atas 100 atau di atas 50 kali. Itu sangat, kalau dana Bapak Ibu nggak kuat, bisa margin call. Itu. Jadi itu aja tuh untuk BTC ya, cenderung ke bawah. Jadi apakah bisa beli sekarang? Kalau saya wait and see. Saya tunggu dia mungkin nih ya, kalau tren jangka pendeknya time frame 4 jam dia ada swing atas dulu. Nah, kalau dia swing atas ke 84, 85 saya baru short ya. Tapi kalau jebol nih gimana? Saya akan short kalau dia jebol 80 atau 79. Bukan 78 ya. Kalau panel saya jangan pakai 78 karena noise, kita pakai ini. Lebih ke 80. Jadi kalau jebol 80 saya akan short langsung ke bawah. Ya, jadi seperti ini kemungkinan besar ya. Bukan ke 78, 79, tapi 80, maksimal 80. Toleransi 79. Itu kalau jebol 79 itu saya akan short ke bawah dengan target 70. Koreksi tadi salah. Bukan salah ya, lebih kurang tepat lah. Kalau pandangan saya lebih cenderung angka psikologis pakai. Kenapa? Tadi kalau Bapak Ibu perhatikan di time frame daily ini kan kelihatan yang sering disentuh tuh di area 80, 81. Time frame 4 jam juga sama. Yang sering disentuh itu nih 80, 81. Jadi itu kita pakai supportnya. Nah, itu ya. Jadi kalau dia jebol 79 saya short ke bawah. Itu bukan 79 ya. Itu jebol 79 saya short ke bawah target 70. Atau kalau dia naik dulu saya nggak beli. Kenapa? Saya takut tiba-tiba ya dia naik dikit langsung bantai turun lagi. Jadi saya lebih baik wait and see. Saya tunggu dia di 8485. Saya sell untuk short ke bawah. Saya nggak akan buy di area supportnya. Kenapa? Karena pandangan saya ini disclaimer ya, menurut masing-masing. Kalau pandangan saya BTC masih arah turun. Jadi lebih cenderung saya nge-short kalau dia di dekat resisten atau jebol support. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat video lama saya, itu saya infokan bahkan dari nih dia 9490 itu kan saya bilang short. Memang sempat naik beberapa kali, sempat naik 9%, tapi habis itu bantai turun lagi ya. Makanya saya waktu itu juga dapat short dari jebol 90 saya short, 80 jual, terus
Waktu dia di 99.4 itu saya short lagi. Kenapa? Karena ya itu. Karena gambarannya dia masih downtrend. Jadi saya short kalau dia di level psikologis resisten. Dan waktu itu saya nggak trading lagi ya. Dan saya memilih kemarin itu BNB. Ya, saya set dari 627. Ya, itu aja dulu untuk BTC saat ini. Lebih cenderung ke bawah ya? Iya. Boleh nggak saya buy? Saya feelingnya nih dia naik swing atas sekali. Boleh. Coba beli di 80, 81, 79, jebol 79 buang. Baru sell kalau minat ya. Kok bisa nge-sell itu di mana? Itu hanya di trading future. Di mana bisa? Ya saat ini di aplikasi untuk cryptocurrency luar negeri. Binance, BingX, Bybit, BitGet, ya itu bisa. Kalau Bapak Ibu pakai lokal aplikasi itu cuman bisa buy untuk berharap naik ya itu. Jadi seperti itu aja untuk BTC. Kemana masih arah? Tetap potensi jebol 80 arah 70 ya, cuman nggak langsung cepet ya. Itu lanjut BNB. Nah ini BNB juga waktu itu ya, ini time frame daily-nya sudah kelihatan nih patah trennya ya. Jadi kalau dia sideways, ini bisa jadi sideways, nggak bisa. Kalau dia sideways, saya siap-siap nge-short lagi dari atas ya, mungkin dari 627 630 saya short, dan cut loss mungkin di 644 645 itu saya short. Saya nggak ngambil sampai atas nih ya, karena pandangan saya kemungkinan besar kalaupun naik dia swing atas itu maksimal 628, 627, 630. Jadi di situ saya akan mulai entry posisi short lagi ya. Nah, seperti ini cut loss-nya ya di bawah di atas 645. Cut loss-nya ya di bawah atas 644, 645. Nah, ini. Ya, 627 lumayan ya cut loss-nya. Lumayan. Berapa persen tuh? 2,82%. Ya. Kali 5 berarti sekitar 15%. Kali 10 kalau misalnya leverage 10 ya berarti 28%. Ya udah, target berapa? Target saya minimal ya kembali ke 600. Lebih besar 2 kali lipatnya kan? Dan bahkan saya waktu itu infonya jebol 600, minim 580, 550. Nih, lumayan kan? Risk reward 1/3. Itu ya. Kenapa? Kemarin berani ada waktu itu juga saya posting di Instastories Telegram. Kenapa beli di 627? Kenapa nggak di 640? Waktu itu saya sudah short dari 640, jual di 600, di 605, habis itu short lagi 640. Tapi karena dia naik turun nih, saya jual BP. Habis itu baru saya short. Pertimbangannya di candle kapan nih? 28 Maret. Pertimbangannya dia pas jebol 627, sinyal lebih cenderung turun. Nih, lihat 4 jamnya. Waktu itu kapan nih di candle ini? Nih. Ya saya lihat ada 3 black crow. Terus rebound. Terus ada candle merah. Nih, di temperan 4 jam nih, tutup aja dulu. Ditutup aja. Ya, itu. Jadi pertimbangan tuh selalu ada lah. Bukan sembarangan beli 67. Kenapa nggak beli di 640 aja? Karena waktu itu saya lihat nih candlenya bagus nih ya. Nah, waktu itu kan saya beli di sini 640, sempat ke 616 saya nggak jual. Pertimbangan saya jebol 600 nih atau jual di 600. Dia naik candlenya hijau seperti ini, akhirnya saya jual BP. Ya kenapa di tanggal 27 Maret nih saya jual BP? Kenapa? Karena waktu itu merah terus dia turun. Terus hijau lagi. Wah, ini bisa naik nih, bisa jebol. Aduh, saya jual aja di berapa kemarin? Untuk tipis di 637 kalau nggak salah saya jual. Beli 640. Jual di 637. Ya, lumayan lah, 0,5% lah. Itu. Terus baru pertimbangannya saya jual short lagi pas ini. Dia membentuk candle 3 black crow. Terus candle bull single pink, 2 candle nih, ya. Nih saya perbesar. Ada 2 candle nih. Nah, 2 candle ini. Terus tiba-tiba dia merah. Wah, ini sih jebol. Makanya pas dia jebol 628, 2 candle ini saya langsung jual short ke bawah. Lumayan, floating profit 35%, 0,5% aja ya. Saya dapat kali 10. Ya, leverage pakai 10.
saya TP ya. Waktu itu saya lihat sideways, takutnya sih naik. Nah, saat ini saya akan short lagi BNB. Kebetulan saya habis posisi, saya akan short lagi kalau dia di 624, 625, 627. Stop loss ya tetap masih sama. 645, 646. Nah, ini ya. Jadi di 626, 627, 629 saya pasang antrian. Saya jual dan target TP saya jebol 600. Itu ya. Untuk BNB ya, peluang besar sekali lagi ini dia swing atas. Kalau saya lihat ya, sekali lagi swing atas 620, 627 itu udah menurut saya udah cukup tinggi dan siap-siap jebol. Target 580, 550. Minimal arah. Kenapa? Karena dia sudah mematahkan tren downtrend. Karena dia sudah mematahkan tren uptrend minornya. BNB USDT. Ya, harga beli saya tadi berapa? Saya akan beli, disclaimer, nggak harus sama, nggak harus diikutin. Saya akan beli kalau dia naik, misalnya di 625, 627, 626. Atau kalau dia jebol berapa nih? Time frame 4 jam ya. Saya biasanya cryptocurrency ini pakai time frame 4 jam. Nah, kalau dia jebol 595, saya jual juga. Langsung short ke bawah aja. Target berapa? Kalau jebol 595, saya targetnya 560, 550. Minimal, ya. Itu aja dulu. Kenapa? Karena ya saya lihat nih kan sideways. Kalau sampai jebol lagi, area sideways-nya ini udahlah. Potensi lihat aja minggu ini. Jebol 595, cenderung ke bawah. Minimal arah 560, 550. BNB. Itu lanjut ETH yang saya ketinggalan juga ya. Waktu itu mau nge-short cuman udah nanggung karena udah jebol 2000. Saya nggak lihat waktu itu, saya lihatnya malah BNB. Nah, pas lihat ETH ini sudah jebol 2000, waduh, sudah jauh dari harga entry kan. Saya pindahnya ke BNB. Itu ya pertimbangannya. Jadi kemana ETH mungkin nggak double bottom. Untuk time frame 4 jam, kalau Bapak Ibu perhatikan, tuh kayaknya berat dia mengarah ke 1950 aja, kayaknya berat sampai 1980. Nah, jadi lebih cenderung kalau dia nanti deket-deket 2000 saya short. Ya, deket-deket 2000, kalau bisa naik ke atas deket 2000 saya short. PTSA untuk ETH, atau saya short kalau dia jebol 1750 dengan target arah berapa? 1500. Untuk ETH target saya 1500. Kalau dijebol 1750 saya short ke bawah, target 1500. Di mana stop lossnya? Stop lossnya saya stop loss kalau dia naik lagi ya di 1830. Berarti kalau dia 1750 saya short, dia naik lagi ke atas 1800, 1820 atau 1830 saya sell, jual ya. Untuk ETH ini menarik. Coba lihat time frame mingguannya. Tuh, mingguan cenderung kemana? Ke bawah. Kenapa? Karena sudah membentuk candle body, ya bisa dibilang bearish scalping. Cenderung ke bawah. Targetnya ini. Bahkan kalau di time frame weekly itu bisa sampai 1000. Tapi target terdekat 1500. Nih, ada potensi turun sekitaran 15% lagi. Ya, untuk ETH. Lanjut RP yang ditutup di harga 2,1. Ini juga cenderung ke bawah. Kenapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan di time frame weekly-nya sudah terbentuk lower high dan ya potensi jebol 2. Potensi jebol 2. Target turunannya kira-kira ke berapa? Ada peluang 1,5, 1,6. Hati-hati untuk XRP. Kalau menurut saya XRP jebol 2 April ini. Kalau nggak minggu ini, minggu depan. Dan potensi bisa swing low baru retest 1,4, 1,5, 1,6. Itu swing low-nya. Baru dia akan wave 3. Kemungkinan besar seperti itu gambarannya ya. Jadi ada peluang. Ini time frame weekly-nya. Kita lihat bulanannya. Tuh, bulanannya juga candlenya ya walaupun koreksi volume kecil tapi lebih cenderung ke bawah dulu. Dia akan retest dulunya tuh resisten kuat. Di April 2021 tuh 1,5, 1,4. Ke situ dulu. Coba daily. Tuh, ada double top
kalau dia jebol 2,28 ya, pokoknya area di bawah 2,3 tuh saya akan coba cicil beberapa harga. Stop lossnya di atas 2,32 ya, mungkin di area ini 2,32, dan saya akan short target 2 bahkan jebol 2 ya. Itu untuk SRP cenderung ke bawah nggak? Iya, tapi ada potensi naik dulu ya. Disclaimer, kalaupun ada peluang naik saya nggak mau beli. Saya lebih suka nge-short saat ini kondisi sekarang. Kenapa? Karena saya resikonya kalau nge-buy tiba-tiba dia turun, sayangkan profitnya nggak lebar, tipis saja tiba-tiba turun. Lebih peluang dapat profit lebar itu saat nge-short saat ini. Bahkan saya infokan ya waktu itu ya, masih saya ulang. Dari kapan nih? Waktu BTC di berapa tuh? Dari BTC 24 Februari tuh. Dia jebol 90 tuh. Ya, nge-shortnya tuh lebih peluang lebih besar. Nih. Ya, itu juga untuk SRP. SRP cenderung ke bawah. Ya. Itu saya masih menunggu nih, menunggu harga yang terbaik untuk saya nge-short lagi. Itu aja untuk SRP. Cenderung kemana SRP? Time frame daily memang ada potensi sideways, tapi siap-siap kalau jebol 2 arah 1,4 1,5 SRP. Lanjut, ada USDT itu lagi sideways ya. Time frame daily itu kalau pandangan saya ya jebol 0,65 tuh short aja ke bawah. Ingat itu ya, 0,55 sampai 0,5. Bahkan ini target saya 0,5, dia retest ini dulu. Itu aja dulu untuk ada USDT. Cenderung ke bawah. Time frame 4 jam. Time frame 4 jam sama. Siap-siap ada potensi minggu ini ada USDT Cardano bergerak di bawah 0,65. Target terdekat mungkin 0,6 minggu ini sampai 0,55. Itu, tapi targetkan aja 0,6. Kalau jebol 0,65, targetkan aja 0,6. Ya, sekitar 5 sampai 6% lumayan lah. Ya, itu untuk ada. Lanjut Sol USDT. Sol USDT sudah patah. Trend uptrendnya ini lebih cenderung ke bawah. Tapi memang konfirmasinya tuh jebol 120. Ya, kalau jebol 120 cenderung ke bawah. Target berapa tuh? 100. Potensi turun 20%. Ingat, 120. Jebol turunnya 100. Untuk Sol USDT 100. Potensi disentuh oleh Sol USDT ya. Gimana kalau nge-shortnya? Coba lihat time frame 4 jam. Saya lihat 4 jam. Nah, kalau nge-short 4 jam nih, kalau dia ke 130, short. Ya, short. Susah dia menyembus 130, 131 short. Stop loss berapa? 136, 135. Nanti kalau dia naik lagi baru wait and see, kita short dari 145, 140. 145, 146. Nah, kalau kita short nanti dari 130, mudah-mudahan naik dulu ya. Mudah-mudahan naik dulu biar dapat profit lebih lebar, risknya lebih kecil. Ini peluang besar bisa jualan nanti, kalau jualan di 120 bisa, atau hot jebol jualan di 110 100. Itu untuk Sol USDT ya. Terus Dogecoin gimana nih Dogecoin? Doge di 0,16 saat ini bisa naik nggak? Bisa. Kalau dilihat time frame 4 jam masih bisa naik. Naik ke berapa? Paling mentok 0,18 ini. Jadi saat ini bisa di short nggak? Belum bisa di short. Kalau saya nge-shortnya nanti kalau dia jebol 0,15 nih, 0,15 saya short. Atau kalau dia naik dulu saya short di 0,175 sampai 0,18. Targetnya tadi 0,15. Itu untuk Doge USDT. Kita lihat nanti. Ya, itu aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Saya akan buatkan mungkin setiap 2 hari sekali. Karena hari ini libur. Karena market saham libur. Jadi saya lebih ke cryptocurrency ya. Jadi per 2 hari mungkin saya update lagi untuk pergerakannya. Mudah-mudahan bisa profit. Sampai ketemu di video selanjutnya.